Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak atau Ibu guru, serta teman-teman yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan biografi Ibnu Al-Haytham, Bapak Optik Modern. Hadirin sekalian, ketika kita berbicara tentang sejarah sains, seringkali yang muncul adalah nama-nama ilmuwan barat seperti Galileo, Kepler, ataupun Newton. Namun sebenarnya jauh sebelum mereka, dunia Islam sudah melahirkan banyak ilmuwan besar. Salah satunya adalah Ibnu Al-Haytham atau dikenal dengan nama Al-Hazan. Ibnu Al-Haytham lahir di Basra, Irak pada tahun 1605 Masehi dan wafat di Kairo pada tahun 1040. Beliau hidup di zaman kejayaan peradaban Islam ketika Baghdad dan Kairo menjadi pusat ilmu pengetahuan. Sejak muda, ia sudah mempelajari filsafat, matematika, dan ilmu alam. Ada salah satu kisah menarik tentang kehidupannya. Pada masa pemerintahan dinasti Fatimiyah, ia diundang ke Mesir untuk merancang bendungan di Sungai Nil. Namun, setelah diteliti, proyek itu ternyata mustahil dilakukan dengan teknologi di zamannya. Karena khawatir dihukum, ia berpura-pura gila lalu ditempatkan ke dalam tahanan rumah. Justru pada masa inilah Ibn Al-Haytham menulis banyak karya besar, termasuk kitabnya yang terkenal seperti kitab Al-Manazir atau buku tentang optik. Artinya, dalam buku tersebut Ibn Al-Haytham mengkritik teori lama dari Ptolemeus dan Euclides yang beranggapan bahwa mata mengeluarkan sinar untuk melihat objek. Ia membuktikan melalui eksperimen bahwa penglihatan terjadi karena cahaya dari benda masuk ke mata. Teori ini sesuai dengan pemahaman sains modern sekarang. Selain itu, Ibnu Al-Haytham juga menemukan prinsip obscura yang menjadi cikal bakal kamera modern. Ia bakal menjelaskan bagaimana cahaya bergerak lurus, bagaimana bayangan terbentuk, serta bagaimana lensa bisa memperbesar objek. Kontribusinya tidak hanya di bidang optika. Dalam astronomi, ia menulis kritik terhadap model geosentris dan menekankan pentingnya observasi langsung. Di bidang matematika, ia mengembangkan teori parabola dan geometri. Yang paling penting, ia menekankan pentingnya metode eksperimen. Melakukan observasi, membuat hipotesis, lalu menguji dengan percobaan. Karena itu, ia sering disebut sebagai pelopor scientific method atau artinya itu metode ilmu modern. Warisan ilmu Al-Haytham tidak berhenti di dunia Islam. Pada abad pertengahan, karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan dipelajari oleh ilmuwan Eropa seperti Roger Bacon, Kepler, dan hingga Newton. Banyak ilmu-ilmuwan di sana itu terinspirasi dari karya-karyanya, hingga bisa dikatakan pada Eropa pada saat itu masuk ke revolusi ilmiah di Eropa yang tidak mungkin bisa terjadi tanpa fondasi yang diletakkan oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim, termasuk Ibnu Al-Haytham. Sayangnya, meski begitu besar, jasanya Ibnu Al-Haytham tidak terlalu populer di kalangan masyarakat umum, khususnya di dunia Islam. Padahal beliau layak disebut sebagai Bapak Optik Modern dan salah satu pionir ilmu pengetahuan. Selanjutnya, apa aja sih karya-karya dan kitab yang populer karangan dari Ibnu Al-Haytham? Pertama ada kitab Al-Manazir. Karya paling fenomenal ditulis dengan 7 jilid. Isinya membahas cahaya, penglihatan, lensa, refraksi, dan cara kerja mata. Karya ini bahkan diterjemahkan ke bahasa Latin dengan judul De Aspectibus dan jadi fondasi perkembangan optika di Eropa. Yang kedua adalah Risalah fi al-Daw atau risalah tentang cahaya, menjelaskan sifat cahaya, bagaimana cahaya dipantulkan dan dibiaskan, serta eksperimen tentang sinar. Yang ketiga adalah Mizan al-Hikmah, timbangan kebijaksanaan, karya tentang fisika dan mekanika berisi penjelasan mengenai berat, jenis, keseimbangan, serta sifat-sifat materi. Yang keempat adalah Al-Shukuk ala Ptolemaios, keraguan terhadap Ptolemy, kritik terhadap karya Ptolemy dalam bidang astronomi, di mana Ibnu Al-Haytham menilai ada kelemahan pada model geosentris Ptolemy. 5. Kitab Fi al-Hayya, buku tentang astronomi atau alam semesta, menjelaskan struktur kosmos dan tata letak benda-benda langit, serta mencoba menawarkan pemikiran baru tentang astronomi. Yang keenam adalah makalah Fi Istikhraj Simat al-Qiblah, membahas cara menentukan arah kiblat dengan metode matematika dan astronomi. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Mizaj, buku tentang temperamen, membahas kesehatan fisiologi dan hubungannya dengan penglihatan. Dalam sekalian, dari biografi ini kita dapat mengambil beberapa
Pelajaran penting. Pertama, Ibnu Al-Haytham menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan berkembang dengan semangat mencari kebenaran melalui observasi dan eksperimen. Kedua, beliau menjadi bukti bahwa peradaban Islam punya peran besar dalam membangun fondasi sains modern. Dan yang ketiga, semangatnya beliau bisa diteladani, ditekuni, dan kritis, dan berani membantah teori yang lama jika memang salah. Demikian presentasi dari saya mengenai Ibnu Al-Haytham. Semoga menambah wawasan kita dan menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan intelektual Islam. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.